mempercayai ya Bu ya, apapun itu memang kan ya proses ini sudah berlalu begitu, dan itu diakui oleh undang-undang dan ada asas hukumnya seperti itu. Tapi kalau misalnya melihat hal-hal yang disampaikan oleh Pak Didi dan itu dibiarkan begitu saja, apa Bu jadinya hasil dari pesta demokrasi yang kemarin sudah kita lalui ini begitu? Iya, sebetulnya kalau dilihat kita bandingkan dengan di Mesir ya masih lebih bagus. Kita nggak bunuh-bunuhan kayak gitu ya. Tidak ada chaos, Bu, ya. Tapi kita jangan mundur. 2004 dulu kan kita sudah sudah kasih yang namanya sudah memberikan contoh bagaimana penyelenggara pemilu itu bisa berlaku adil, bagaimana menjaga suara rakyat selamat sampai di Jakarta dengan kita ada data IT dulu ya. Hari pertama ya hari pertama yang jam 1 ditutup, saya pulang jam 2 pagi. Data yang sudah masuk ke KPU melalui IT KPU itu ada 265 ribuan TPS. Sementara jam 7 malam itu sebenarnya sudah ada 30 ribuan TPS. Bandingkan dengan data yang diberikan oleh polling ya, yang disebut quick count dan sebagainya. Itu cuma 1719 TPS. Sampling itu Bu. Sampel 1719 TPS. Oh, kalau saya dulu dihujat-hujat sama media, padahal media kita kasih data itu gratis. Nah, apa yang terjadi? Sekarang ini tidak ada data official dari KPU. Sampai beberapa hari kemudian ada data yang C1 itu, tapi itu seperti majalah dinding yang semua orang harus ditempel di ini ya. Bukan data yang kemudian rakyat bisa tahu. Dulu kita pakai ini nih, data kartu pemilih nih. Nggak percaya kan dengan kita? Dipikir KTP lebih baik kayak gitu. Padahal KTP itu ada. Sebagian kalangan kan melihat ini proyek gitu loh Bu, kan gitu. Ini dulu cuma berapa nih? Dibandingkan dengan kita bikin database dulu cuma 427 miliar. Sekarang iktp 5,8 triliun, KPU dapat lagi 1,7 triliun. Jadi kan begitu banyaknya biaya pemilu, tapi kemudian kualitas standar penyelenggaraan pemilu yang profesional tidak mau belajar dari pengalaman kita. Kenapa? Ini kenapa? Katanya 5 anggota KPU-nya dulu KPU provinsi. Iya. Tapi kan sebagian kalian melihat ini kan yang terbaik daripada. Makanya saya katakan tidak secara otomatis anggota KPU provinsi itu bisa menjadi anggota KPU pusat. Perlu ada academic background, pengalaman yang lebih baik dibanding, karena anggota KPU itu kelompok. Tapi kan yang mau loloskan kan DPR juga Bu. Enggak dong, ini yang salah juga tetap pemerintah. Mestinya kalau 14 yang diberikan ke DPR. Karena gini, banyak sekali dokter ilmu politik yang saya tahu bagus, dicoret kok. Malah yang dimenangkan S1 sarjana peternakan. Nah ini yang menjadi persoalan gitu loh di Republik ini. Ini yang menarik ya. Bang Margarito, kita tunggu juga komentar dari Abang nih Bang. Jadi tadi kan datanya sekarang, kita kan nggak ada tabulasi, nggak ada IT. Adanya cuma itu C1 diupload. Ya, betul. Tapi itu sudah beberapa hari. Dan lucunya nih, begini. Pada saat kita rapat koordinasi, pada saat kita PHPU Pileg kemarin, ya, KPU selalu mengatakan bahwa itu bukan data final, itu masih bisa berubah, ya. Kemudian saya tegaskan lagi, sebetulnya apa fungsi yang diupload ini? Apakah bisa menjadi bukti? Kan begitu. Dia katakan bahwa ini data dinamis. Nah, kalau dinamis kan bisa berubah-ubah. Lalu apa yang buat dipegang? Tadi kata Bu Husnul, sekarang kita udah nggak ada yang bisa kita trace yang sebetulnya data KPU itu yang mana. Oke. Jadi di sini bias juga begitu ya tentunya ya Pak Didi ya. Bang Margarito, hal-hal seperti ini sudah pantaskah seorang hakim lebih mendalam lagi untuk mengupas satu demi satu hal-hal yang ditemukan oleh penggugat di lapangan? Ya wajib, bagi saya wajib. Itu sebabnya saya memandang begini. Persidangan ini atau mahkamah yang kita sedang berada di depannya ini bukan mahkamah kalkulator. Ini constitutionalism game, constitution play. Jadi tidak bisa dia berhenti, Mahkamah Konstitusi ini tidak boleh berhenti pada angka-angka. Cek bagaimana prosedur. Angka-angka itu tidak akan ada kalau tidak ada prosedur. Kalau masukannya sampah, prosedurnya sampah, hasilnya sampah. Nah kalau seperti tadi, Anda bayangkan misalnya, tadi yang DPTK, ya, kayak DPTK, apa dasarnya dalam undang-undang? Apa dasarnya dalam undang-undang? Sementara DPT diwajibkan untuk diumumkan, DPK diumumkan apa enggak? Ada, jangan lupa, kalau dipilih DPK betul dimungkinkan, tapi DPK itu diatur dalam undang-undang 812, diatur, karena itu sah menggunakannya. Tapi di Pilpres tidak ada.
Anda tidak menemukan dasarnya dalam Pilpres. Kecuali daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan. DPK tidak ada. Karena itu apa dasarnya? Di sini masalah besar. Saya tahu ada namanya daftar pemilih tambahan. Iya. Tapi itu pun ada jadwal harinya. Ada jadwal harinya. Dan ternyata begini, kayak di Jawa Timur. Itu kan ada 26 jutaan pemilih. Daftar pemilih tambahannya nggak sampai 3.000. Nah, Anda bayangkan kalau sekarang ini daftar pemilih tambahan khususnya itu ada 18 juta. Dari mana barang itu? Dari mana barang itu? Apa dasarnya? Nah, karena itu Mahkamah Konstitusi sekali lagi agar ini adalah cara orang beradab menyelesaikan soal. Cara ini bermartabat. Karena itu bermartabatlah dalam menyelesaikan soal ini. Caranya adalah jangan berhenti pada angka, cek bagaimana prosedurnya. Tujuan boleh baik, tapi kalau prosedur yang ditempuh itu salah, tujuan itu juga artinya analisa kritis dari para hakim yang nanti akan memimpin sidang. Ya itu dia, itu yang penting, diharapkan begitu. Itu mesti mereka tidak hanya berhenti pada angka-angka. Keadilan. Ini begini, saya kira apa sebagai penutup Pak Didi ya, sebagai penutup Pak Margarito itu. Ini kita harus buka betul mana yang daftar pemilih tetap masuk di DPT. Kemudian mana yang di DPTB, daftar pemilih tetap tambahan. Itu yang pakai A5 pindah memilih. Kemudian mana yang DPTB tapi tidak dilengkapi A5. Ya kan? Kemudian mana yang masuk DPK, daftar pemilih khusus. Yang masih tertinggal kemudian masukkan lagi. Tapi ada lagi, mana yang masuk DPKTB, daftar pemilih khusus tambahan yang GOSO. Ini yang banyak masalah. Ini Jangan sampai nanti ada warga negara asing lagi yang masuk. Kenapa Bu? Jangan sampai ada warga negara asing juga ikut memilih. Jangan begitu. Dan lebih konyol lagi, nanti ada yang memilih bisa beberapa kali. Apalagi tintanya kualitasnya, ini kita jadikan bukti juga loh. Ini ada temuan juga di lapangan ya. Baik Pak Didi. Ibu tadi terakhir Ibu mengatakan yang patut diantisipasi adalah tangan-tangan asing seperti itu ya Bu ya? Bukan, jadi ada warga negara asing yang sebenarnya bukan warga negara Indonesia. Mungkin ini akan ketahuan di dalam nanti Bu? Saya tidak tahu, itu kan karena saya punya, ini kenalan kayak gitu, yang kita tahu betul dia bukan warga negara Indonesia, tapi kemudian ada ya KTP, kan mudah juga untuk bisa ini KTP dan ikut memilih lah. Ini juga persoalan juga kan. Kalau itu terjadi berarti longgar sekali Bu pengawasan. Oleh karena itu hanya surat keterangan loh. Nah, surat keterangan saya nggak tahu. Dibuatkan surat keterangan dari intinya gini, apa yang dipersoalkan ini itu sebetulnya menguntungkan dua pasangan calon presiden. Jadi bukan kemudian hanya posisi saya adalah kita melihat keadilan di dalam membawa suara rakyat sampai di Jakarta. Pak Didi tentunya masih ada beberapa hari ke depan Pak Didi ya, dan ini masih 14 hari gitu. Masih 14 hari. Jadi peluru-pelurunya dipersiapkan terlebih dahulu begitu. Ada beberapa advokat Pak Didi? Insya Allah. Ada berapa advokat yang akan 100 lebih, tapi hari ini kan kita dijatah 20 orang. Tapi kita cuma 18 orang karena prinsipalnya akan hadir. Hari ini insya Allah akan memberikan speed juga. Bang Margarito, pesan Abang tadi adalah jangan jadi mahkamah kalkulator. Mahkamah Konstitusi tidak boleh jadi mahkamah kalkulator. Mahkamah ini dibikin untuk memastikan bahwa negeri ini beradab dan bermartabat. Pastikan itu. Terima kasih Bapak-bapak, terima kasih Bu Husnul Maria. Kita akan terus kawal jalannya sidang yang sedianya dalam beberapa waktu ke depan akan dimulai begitu dari gedung Mahkamah Konstitusi. Namun laporan langsung dan jalannya sidang masih akan terus kami kawal untuk Anda pemirsa di TV One. Namun kita kembalikan lagi ke Indi Rahmawati di Wisma Nusantara. Indi. Udah ngerawat rambut aku, cuman entah kenapa rontok kanan, rontok kiri, ditarik rontok, apalagi disisir, banyak banget yang nyantol. Ana suka sebel aja ngelihatnya. Sekarang Dove ada yang jumbo. Baru Dove Hairfall Jumbo Sachet, perawatan menyenangkan dengan nutrisi ekstra, menutrisi akar hingga ke ujungnya, membuat rambut tetap kuat. Rambut aku jadi lebih bersemangat dan gak rontok lagi. Ini nih baru yang namanya ngerawat rambut. Mau rontok kok? Pakai Dove Jumbo. Dove Hairfall Jumbo Sachet. Aki MF GS Astra, bebas perawatan, cocok untuk berkendara di iklim tropis. Aki MF GS Astra, Power of Freedom. Baru Magnum Pink Pomade dan Magnum Black Espresso. Dua es krim untuk momen yang berbeda. Magnum for pleasure seekers. Jadi kita deal ya? Deal. Di berniaga.com barang second harganya oke.
langsung ketemu pembeli tanpa perantara. Selamat jual beli online di berniaga.com. Klik, ketemuan, deal. Inovasi baru. Dettol Body Wash dengan formula pH Balanced yang advance, melembabkan kulit dan melindungi dari kuman, tetap lembab dan sehat. Dettol 100% yakin. Awalnya adalah lampu masa depanku, lampu yang menjadi kehidupanku. Hanya Shinyoku lampuku, Shinyoku. Membersihkan diri yang paling modern. Jika tidak bersih, kami jamin uang kembali. Pertama, semprotkan produk ke bagian tubuh yang akan dibersihkan, lalu digosok pelan-pelan pada bagian leher, lengan, kaki, juga dada dan wajah. Langsung mengeluarkan kotoran dari tubuh dengan cepat dan tuntas. Mineral peeling mengandung bahan mineral alami, menjadikan kulit bersih dan lebih segar. Kulit jadi lentur, sehat, dan mudah dirias. Potong harga. Jika pesan mineral peeling sekarang juga, Anda akan mendapatkan potongan harga 50%. Ya, setengah harga. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Pesan sebanyak-banyaknya. Kapan lagi Anda bisa mendapatkan potongan harga sampai 50% per paketnya? Dapat digunakan untuk seluruh anggota keluarga. Hanya dengan mandi tidak dapat membersihkan badan dengan sempurna. Bahkan dapat menyumbat pori, kulit jadi kasar, membuat sulit dirias. Awas, ini dapat menimbulkan flek dan jerawat. Rasanya nyaman dan sejuk. Buktikan sendiri. Gunakan mineral peeling sebelum berendam. Semprotkan produk, kemudian mulai digosok-gosok. Mandi bersama anak-anak juga sangat